Bagaimana jika loyalitasmu sebagai seorang jurnalis dipertanyakan? Apa yang akan dipilih jika dihadapkan pada suatu berita penting atau eksklusif? Kemanusiaankah atau karir? Arjun, seorang penyiar radio yang dulunya bekerja sebagai pembaca berita di RTTV, yang dimana kemudian hari dipecat karena mencuri berita dari seorang reporter. Ternyata reporter tersebut adalah istrinya, Soumya. Bahkan dia bersama dengan Soumya sampai harus bercerai karena kejadian itu. Hari Minggu itu Arjun bekerja seperti biasanya, siaran. Hingga seorang lelaki bernama Ragubir menelepon ke stasiun radio tersebut dan berkata bahwa dia sudah menaruh bom di sepanjang jembatan Siling. Arjun merasa bahwa itu adalah prank atau telepon usil, sehingga dia mematikan telepon tersebut hingga terdengar sebuah bunyi yang keras. Salah satu bom telah meledak di jembatan itu. Arjun bisa melihat ledakan tersebut karena stasiun radio tempatnya bekerja mengarah langsung ke jembatan Siling. Ragubir menghubungi Arjun kembali. Arjun yang kebingungan dan masih terkejut tidak tahu mau berbuat apa. Ragubir mengatakan 10 menit lagi dia akan kembali menghubungi Arjun. Selama 10 menit itu, Arjun mempergunakannya untuk menelepon Ankita, mantan produsernya di RTTV. Dia memberikan informasi bahwa dia mengetahui siapa pelaku pengeboman di jembatan Siling. Dia juga berkata bahwa pelaku hanya mau berbicara dengannya. Dan jikalau Ankita mau berita tersebut, maka Ankita harus mengembalikan karirnya sebagai pembaca berita di stasiun TV tersebut. Ankita berjanji akan membicarakan hal itu kepada petinggi-petinggi di RTTV. Kesalahan Arjun bahwa dia tidak pernah sama sekali menghubungi pihak kepolisian. Setelah 10 menit kemudian, Ragubir kembali menghubungi Arjun. Tapi sekarang mereka disiarkan lewat TV. Ragubir menyampaikan bahwa dia hanya menginginkan Menteri Jaydev Patil datang dan meminta maaf kepadanya. Tapi Arjun dan Ankita menolak permintaan itu karena mendatangkan seorang menteri adalah hal yang paling sulit. Tapi kemudian Ragubir berkata agar dia diberikan uang karena sudah disiarkan lewat TV. Ternyata Ragubir paham tentang keuntungan-keuntungan yang didapat TV dari berita eksklusif seperti ini. Jikalau Arjun menolak, maka Ragubir akan menghubungi stasiun TV lain. Ankita yang tidak mau kehilangan berita tersebut telah melihat bahwa rating acara mereka merupakan nomor 1 pada saat itu, akhirnya menyetujui keinginan dari Ragubir. Ragubir ternyata sudah matang akan segala aksinya. Dia bahkan memasang bom di earpiece yang ada di telinga Arjun. Bahkan dia mengancam Arjun akan meledakkan bom tersebut jika Perdana Menteri masih tidak mau datang. Polisi dan para reporter sudah ada di jembatan Siling untuk meliput berita. Arjun melihat bahwa istrinya Soumya adalah mewakili RTTV yang turun ke lokasi kejadian. Arjun meminta agar Soumya kembali dan digantikan oleh orang lain. Tetapi Soumya berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pranen Kemat, seorang ahli teroris utusan dari pemerintah, datang mengarahkan Arjun agar membujuk Ragubir membatalkan niatnya. Bukannya menteri yang datang, tetapi wakil menteri Subhas Mathur. Subhas Mathur adalah orang yang arogan, bukannya membujuk, malah menghina dan makin memprovokasi Ragubir. Hal itu membuat Ragubir marah, malah mengungkapkan segala tindak korupsi yang dilakukan oleh si wakil menteri. Tapi si wakil menteri malah makin menghinanya dan membuat Ragubir marah, kemudian meledakkan earpiece yang ada di telinganya. Si wakil menteri meninggal di hadapan Arjun. Ragubir terus-menerus meminta agar si menteri datang dan meminta maaf kepadanya. Tetapi karena merasa dibohongi oleh Arjun, Ragubir kembali meledakkan bom yang ada di jembatan. Arjun yang semakin bingung tidak tahu lagi harus bagaimana. Ragubir pada akhirnya mulai mengungkapkan bahwa dia adalah salah satu pekerja dalam pembangunan jembatan Siling. Ternyata selama dalam pengerjaan dan perbaikan jembatan tersebut, mereka tidak diupah selayaknya. Mereka juga tidak disediakan alat pengaman
selama mengerjakan jembatan itu. Bahkan mereka diiming-imingi uang tambahan jika jembatan tersebut bisa lebih cepat selesai, karena jembatan itu akan diresmikan oleh pemerintah. Pada suatu hari ketika mereka bekerja pada malam hari, cuaca sedang tidak baik. 3 pekerja jatuh ke sungai dan mereka berusaha menolong dan meminta bantuan tetapi tidak mendapatkannya, hingga 3 pekerja itu meninggal dunia. Bahkan korban tidak mendapatkan kompensasi dan permintaan maaf dari pemerintah. Arjun yang mulai tersentuh hatinya mulai memohon-mohon agar Ragubir berhenti. Tapi Ankita malah berbalik marah kepadanya karena permintaan Arjun tersebut. Ankita malah ingin agar Arjun lebih memprovokasi Ragubir. Arjun menolak dan tetap pada usahanya membujuk Ragubir. Pranin melacak keberadaan dari Ragubir. Sinyal mengatakan bahwa dia berada di gedung seberang dengan stasiun radio. Tetapi yang tidak diketahui oleh Pranin bahwa gedung tersebut sudah dipasangi bom, yang dimana ketika mereka sampai di gedung itu, bom itu langsung meledak. Sebenarnya Arjun sudah diberitahukan oleh Ragubir, tetapi karena sinyal kurang bagus, maka informasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Karena permohonannya yang masih tetap tidak dipenuhi oleh Arjun, Ragubir akhirnya meledakkan sisa bom yang ada di jembatan. Arjun merasakan kesedihan yang luar biasa karena suaminya harus meninggal karena ledakan tersebut. Setelah dicek dan diperiksa, ternyata Ragubir Mata adalah salah satu pekerja yang meninggal dunia. Jadi selama ini yang melakukan pengeboman adalah anak dari Ragubir bernama Anan Mata. Anan Mata pada akhirnya menunjukkan dirinya kepada Arjun di tengah kekacauan. Tapi akhirnya dia tertembak dan meninggal dunia dengan bom yang melekat pada tubuhnya. Ternyata Anan juga sudah berniat untuk melakukan bunuh diri sebagai aksi terakhirnya. Arjun yang masih dalam keadaan syok atas kejadian yang menimpanya ditambah dengan kematian mantan istrinya yang masih dicintainya, sekarang dia dituduh sebagai kaki tangan dari Anan. Arjun dikatakan berkonspirasi dengan Anan agar karirnya kembali membaik. Bahkan Ankita menusuknya dari belakang dengan menyebarkan obrolan mereka yang direkam diam-diam oleh Ankita. Arjun yang kebingungan atas kejadian ini semua membuatnya putus asa dan mengambil jalan pintas. तेरे ख्वाबों में